Good morning, viewers. Now you are watching Nuris TV channel with me, Naval Hanur. First edition, 20 November 2020. A collection of hot news will be presented, and here is the news in detail. The first news coming from Jakarta. Indonesia persistently intensifies COVID-19 contact tracing efforts. Indonesia's health ministry collaborated with the COVID-19 task force to launch a program to bolster contact tracing efforts in the government priorities. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Naval Hanur di channel Nuris. Membanggakan, inilah capaian prestasi siswa-siswi SMA Nuris Jember. Tahun ajaran 2020-2021, mereka berhasil memperoleh sebanyak 63 piala, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Kemampuan akademik siswa-siswi SMA Nuris Jember tak perlu diragukan. Mereka berhasil menjuarai berbagai olimpiade seperti Olimpiade Astronomi, Matematika, Geografi, Fisika, serta Kimia berhasil mereka raih. Selain mengembangkan pendidikan formal, mereka juga mengembangkan daya cipta dan kreativitas dengan menjuarai berbagai bidang lomba seperti gagasan sosial budaya, teknologi inovasi, cipta puisi, cipta cerpen, fotografi, serta desain grafis. Sebagai seorang santri, kemampuan agama mereka tak perlu diragukan. Tak heran banyak para juri berbagai lomba seperti tilawah dan tartil menobatkan mereka sebagai juara. Kemampuan bahasa asing bukan menjadi kendala sebagai seorang santri. Berkat kegigihan dan ketekunan mereka mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab, mereka mampu menjuarai lomba seperti news reading, storytelling, hingga speech contest. Capaian prestasi ini tak lepas dari dukungan jajaran pengasuh Pondok Pesantren Islam Jember, serta bimbingan Bapak Ibu Guru dan Ustadz Ustadzah. Terima kasih kami haturkan kepada wali murid yang telah mempercayai putra-putri Anda untuk bersekolah di SMA Nuris Jember. Demikianlah berita hari ini. Saya Naval Hanur dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan juga para penonton setia Semaris TV. Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita hadir kembali dalam acara podcast Semaris yang tentunya akan memberikan hal-hal yang bisa memotivasi dan juga menginspirasi kalian semua ya. Kali ini para penonton setia Semaris ya, kita kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu ya. Kenapa kita tunggu-tunggu? Karena tamu ini adalah salah satu host di podcast Semaris yang pertama kali. Kenapa saya menyinggung ini di pertama ya? Karena lebih condong ke public speaking, yaitu bidangnya itu ahli dalam public speaking. Jadi beliau tamu ini dipilih menjadi host podcast Semaris yang pertama kali ya. Daripada lama-lama kalian penasaran ya, langsung saja kita tanyakan kepada orangnya. Yuk. Halo Mas Noval, bagaimana kabarnya? Bisa? Alhamdulillah beralamin baik. Ya, bisa Mas Noval sapa dulu para penonton Semaris yang di rumah. Halo Sobat Semaris, semoga Sobat Semaris selalu sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya. Daripada lama-lama ya Mas Noval ini ya. Nah, ini banyak mungkin yang penasaran tentang Mas Noval ini ya. Nah, Mas Noval ini kan passionnya yaitu dalam bidang public speaking lah. Kenapa Mas Noval itu lebih memilih passionnya itu di bidang public speaking daripada yang lain-lain gitu? Karena jujur saya merasa saya masuk di public speaking ini untuk meningkatkan minat dan bakat saya khususnya dalam bidang berkomunikasi. Dengan tujuan lain agar saya lebih mudah bersosialisasi dengan banyak orang dan lebih mudah lagi berbaur dengan orang-orang sekitar saya. Jadi Mas Noval ini memilih public speaking agar bisa nanti memiliki ilmu juga membagikan dengan Ya, orang itu kan benar. butuh. Jadi di satu sisi saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, di sisi lain saya juga men-share ilmu yang udah pernah saya dapat. Nah, jadi agar lebih berani ya, jadi percaya diri. dua hal berbicara itu dengan bisa orang. saling berkesinambungan nih guys. Ya, udah. Mesti kan Mas Noval nih ya
sudah selama di SMA Nuris ini kan banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan juga Alhamdulillah, saya mendengar katanya Mas Noval ini meraih juga 18 juara ya. ya Apa betul itu, Mas? kurang lebih sekitar 18 juara. Jadi selama Mas Noval di SMA Nuris ini sudah mendapatkan 18 kali juara ya. Wah, tepuk tangan dulu pemirsa. Terima kasih, Ini saya terima kasih. terkagum ini dengan Mas Noval ini lah. Selama kejuaraan-kejuaraan itu ada nggak salah satu kejuaraan yang Mas Noval ini paling berkesan itu yang bergengsi lah kejuaraannya? Ada nggak? Jujur kalau ngomongnya bergengsi pasti banyak banget ya. Soalnya saya sering banget ngikutin lomba dalam tingkat nasional. Cuman yang satu bergengsi itu saya merasa lomba bergengsi itu lomba yang diadakan oleh penerbit buku Erlangga. Karena saingannya tuh berat-berat banget dari sekolah-sekolah yang pastinya udah akreditasinya udah bagus-bagus banget ya, dapat udah prestasinya udah tinggi-tinggi banget didapat mereka. Jadi saya minder nih ikut lomba yang diadakan oleh penerbit buku Erlangga. Cuman alhamdulillah saya bisa masuk jajaran top 3 di tingkat Jawa Timur. Wah, setingkat Mas Noval ini aja masih ikut lomba itu masih sempat minder ya. Apalagi kita-kita yang nggak bisa nih. Wah. Di Mas Noval ini yang paling berkesan itu lomba di langsung penerbit Erlangga itu ya, Mas ya. Ya, penerbit buku Erlangga benar-benar. Nah, jika Mas Noval semisalnya lolos dari top 3 mana? Jawa Timur ya, Mas ya. Ya. Nah, ketika Mas Noval bisa lolos sampai nasional itu apa mungkin hadiah-hadiahnya mungkin apa waktu itu? Mungkin kalau waktu itu saya bisa lolos tingkat nasional ya, mungkin saya bakal ketemu teman baru pastinya, dapat pengetahuan baru dan waktu itu kebetulan nih total prize buat pemenang utama itu sampai juta, kalau nggak salah puluhan juta kalau nggak salah guys. Ternyata ada Mas Noval ikut lomba yang ini apa karena ingin apa dapat pengalaman atau karena ya uang itu tadi hadiah itu? Jujur pertama pengen dapat pengalaman guys, soalnya ini kan lombanya bergengsi banget yang ikut dari banyak sekolah-sekolah bergengsi di seluruh Indonesia dan pesertanya juga gak kaleng-kaleng, lebih puluhan siswa saya mulai dari tingkat kabupaten, terus tingkat Jawa Timur dan sampai mungkin kalau mungkin saya lolos mungkin saya bisa melaju ke tingkat nasional saat itu. Berarti lah hebat juga Mas Noval ini ya guys ya. Lah jika kan mesti Mas Noval ini selama mengikuti kejuaraan dan juga mendapatkan juara pasti kan ada pelatihan-pelatihan atau cara-cara tertentu untuk meraih juara itu. Nah, kalau boleh tahu ya Mas Noval ya, ada nggak tips dan trik agar mudah mendapatkan juara-juara yang Mas Noval ikuti? Jujur kalau tips dan trik khususnya mungkin nggak begitu spesifik ya guys ya. Saya ngomongnya mungkin kalau tips sendiri dari saya mungkin kita harus fokus sama satu hal itu. Jadi kita kalau misalkan emang udah ikut public speaking ya udah public speaking kita fokusin, jangan fokus yang lain. Jadi biar kalau kita mau lomba kita fokus ke lomba tersebut, terus jangan lupa minta restu orang tua sama doa itu jangan lupa. Itu yang terpenting sih guys. Kalau misalkan kalian pengen sukses di bidang kalian entah itu public speaking atau mungkin di bidang sains, entah itu bidang kir atau mungkin di bidang bakat minat yang lain. Jadi ya guys ya. Jadi kalian jika ingin meraih juara-juara itu yang terpenting tuh fokus. Kalian benar. bisanya Fokus apa? tuh nomor utama. Nah, bisanya apa ya itu tekuni, senangnya apa itu tekuni lah. Yang kedua jika sampean sudah nekuni itu ya harus minta izin kedua orang tua jika ingin ikut lomba ini atau Ya, mengikuti benar-benar. ini. Karena itu penting ya restu dari orang tua. Nah, di Mas Noval ini kan pastinya meraih kesuksesan itu kan tidak diraih dengan sendirinya kan. Pasti banyak di belakang Mas Noval ini yang membantu untuk meraih kesuksesan Mas Noval. Benar. Ada nggak sih atau siapalah orang-orang yang membantu Mas Noval ini sampai sukses sampai saat ini mendapatkan 18 juara itu? Ada nggak? Kalau ngomongin sosok atau seseorang yang ada di balik saya sampai detik ini mungkin banyak banget ya guys, gak bisa sebutin. Mungkin dari teman-teman saya yang udah ngedukung saya, yang udah nge-push saya biar bisa terjun di dunia public speaking. Terus mungkin guru-guru saya dan yang terakhir ya mentor saya itu Mr. Septian yang Desa Amir. Mungkin kalau Mr. Septian lagi nonton, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mr. Tian karena udah bisa mengantarkan saya bisa meraih belasan juara hingga saat ini. Jadi semua itu kesuksesan itu mesti nggak kira didapatkan sendiri Iya. ya, Mas ya. Banyak. Karena kesuksesan tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi apa ya? Mengubah dunia tuh ya dengan telapak tangan ya. Iya. Nah, ya, biasanya kan orang-orang yang
mendapatkan juara-juara atau ahli dalam bidang seperti Mas Noval ini, public speaking kan mesti orang-orang itu kan punya terinspirasi dari siapa. Jadi, saya mendalam ini terinspirasi dari orang lah. Mas Noval ini ada nggak sebelumnya mengikuti public speaking seperti ini terinspirasi dari siapa atau tokoh yang Mas Noval inspirasikan ini siapa? Ada nggak? Kalau ngomong-ngomong tokoh yang menginspirasi saya, mungkin karena jujur saya itu baru ikut public speaking baru di SMA ini. Jadi sampai ini saya belum menemukan sosok yang bisa menginspirasi saya semuanya. Jadi kalau menurut saya tokoh yang menginspirasi ya diri saya sendiri, karena saya yakin kemampuan yang saya punya bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar saya. Jadi yang bisa kita ambil dari Mas Noval ini, jadilah diri sendiri ya. ya. Benar, just be yourself. Itu dia bahasa Inggrisnya ya. Lah. Nah, Mas Noval ini kan sebelum di SMA Nuris nih ya, yang basisnya pondok pesantren. Kan sebelum-sebelumnya kan SMP 4 ya Mas ya, SMP 4 Jember. Benar, saya dulu sekolah di SMP 4 Jember. Nah, SMP 4 Jember yang bukan pesantren, lalu Mas Noval kan melanjutkan di pondok pesantren Pondok Pesantren Nurul Islam, yaitu di SMA Nuris lah. Mas Noval ini masuk ke Nuris ini sejak kapan? Saya baru masuk Nuris ini sekitar tahun 2019. 2019. Jadi saya udah 3 tahun di sini, udah 3 tahun mendalami ilmu agama lah. Mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Nuris ya. Iya, benar. Nah, selama Mas Noval mondok nih kan, yang sebelumnya itu tidak mondok ya. Selama di pesantren Nuris ini ada nggak yang Mas Noval rasakan perubahan-perubahan yang sampean sebelumnya nggak mondok, setelah di Nuris ini mondok, itu ada nggak perubahan yang Mas Noval mungkin rasakan? Perubahan yang saya rasakan benar-benar mungkin dari tingkat kedisiplinan mungkin. Soalnya kalau di rumah mungkin kalau sholat mungkin masih harus diingetin orang tua. Terus kalau mau kemana-mana harus mungkin rada telat dikit. Cuman kalau di Nuris kita dituntut gimana caranya kita bisa disiplin. Gimana caranya kita bisa sholat tepat waktu, datang ekskul tepat waktu, dan lain sebagainya. Jadi di pesantren itu melatih kita agar lebih disiplin ya Mas ya sebenarnya. Disiplin, tanggung jawab banyak ya juga yang kita lakukan di pesantren ini ya. Ya Mas Noval, apa pulang kemarin ya sudah melakukan yang sikap-sikap di pesantren, disiplin, sholat ya wis nggak telat. Apakah masih lalai seperti kayak di rumah kalau sudah pulang ini Mas? Jujur kalau selama di rumah ya alhamdulillah saya masih bisa konsisten Alhamdulillah. Mengimplementasikan hal-hal yang udah pernah saya dapat selama di pesantren. Ya kan soalnya banyak biasanya tuh setelah di pondok itu pateng sembayangnya, pas nyampe rumah itu sudah lupa apa yang diajarkan di pesantren ya. Alhamdulillah Mas Noval masih tetap istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesan Mas Noval kan di pesantren ini sudah 3 tahun kurang lebih ya? Ya kurang lebih udah 3 tahun sejak 2019 lalu. Mau lulus sudah berarti ya? Ya ini udah tinggal menghitung minggu nih guys. Menghitung minggu. Sedih banget. Yang lah. Selama 3 tahun ini kesan Mas Noval selama di pesantren Nuris apa? Kesannya pasti jujur bahagia banget bisa mondok di pesantren ini. Karena jujur saya pas masih SMP tuh saya selalu berpikir kalau pondok pesantren tuh tempat yang kumuh, tempatnya anak-anak nakal, tempatnya orang-orang yang dititipkan sama orang tuanya biar bisa lebih memperbaiki diri. Ternyata pikiran saya tuh terbut salah besar. Justru di pondok itu, apalagi di Nuris ya guys, justru tempatnya orang berprestasi, tempatnya orang-orang yang justru saya baik-baik banget bagi saya tapi ya. Berarti Nuris ini sangat berkesan buat Mas Noval ya. Yang sebelumnya pondok pesantren ini seperti apa? Ternyata setelah masuk pondok pesantren Nurul Islam tidak sesuai yang dibayangkan ya. Banyak teman yang baik juga, orang-orang. Lebih indah dari ekspektasi yang saya kira sebelumnya. Makanya para penonton Setia Maris yang ingin mondok di pondok pesantren, ayo mondok karena banyak teman juga. Ya, nambah teman. Iya, nambah teman, banyak prestasi juga, agama, ilmu agama. Terus formal itu ya juga masuk ilmu umum. Jadi di paket komplit lah, komplit kalau bisa mondok di Nuris. Mantap, saudara-saudara yang ingin mondok di Nuris saja. Dan juga kalau bisa masuk SMA Nuris ya. Asik, SMA Nuris Jember, Semaris. Biar bisa masuk Semaris TV nih guys. Ntar tak podcast, lah enggak ya melanjutkan perjuangan Mas Noval. Asik. Nah, gini Mas Noval, kan setelah lulus kan mesti Mas Noval nih ada impian dari kecil yang ingin diraih. Cita-cita Mas Noval sejak kecil tuh ingin jadi apa?
Jujur kalau cita-cita mungkin dari kecil sama mungkin ya sama anak-anak kecil lain mungkin masih suka labil. Kadang pingin ini. Dulu sempat saya pingin jadi dokter, pingin jadi guru, pingin jadi bahkan dulu saya sempat pas SMP pingin jadi tentara nih guys. Wis, pas seorang Mas Noval ingin menjadi Benar, tentara. benar. Wis, emang kan tiap orang juga cita-cita Ya. tuh ganti-ganti emang. Benar-benar. Dokter. Sempat dulu pilot. pasti juga pingin jadi arsitek sempat. Lantar ujung-ujungnya sudah lulus SMA semua itu nggak dapat biasa aja. Ya semoga Mas Noval ini bisa meraih cita-cita Amin, juga amin, keinginan amin, orang ya tua Rabbal juga. alamin. Kan Mas Noval setelah ini mau kuliah apa gimana Mas Noval setelah Ya boyongan kebetulan ini? saya selepas lulus dari SMA Jember, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di Universitas Negeri Jember insya Allah. Kalau boleh tahu mau mengambil jurusan apa Mas? Saya mengambil di fokus ke perguruan yaitu mengambil di pendidikan bahasa Inggris atau di sama pilihannya pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan geografi. Dua di antara itu. Lah, Mas Noval kan melanjutkan di UNED deket-deket Nuris ini kan. Ya. Biasanya kan banyak ustadz yang juga mengabdi. Mas Noval mau mengabdikan menjadi ustadz Nah di Nuris kebetulan tuh berhubung saya kuliahnya emang di UNED, jadi saya berniat untuk mengabdi di Nuris nih biar bisa tambah men-share ilmu yang udah pernah saya dapat di Nuris sebelumnya. Ya, kalau saya mau izin pulang gampang nah, ya. Yo, kayak gitu loh. Tetap nggak boleh ternyata ya. Ya mungkin ini terakhir nih Mas Noval ya. Ada nggak pesan atau harapan Mas Noval ya untuk terutama ya untuk diri sendiri, terus untuk teman-teman semua siswa lah yang berada di SMA Nuris ini dan juga untuk Semaris sendiri. Ada nggak Mas Noval? Kalau pesan dan harapan buat diri sendiri, yang pertama mungkin saya berharap bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terus mungkin yang kedua Amin. bisa lebih bermanfaat dengan membagikan ilmu-ilmu atau mungkin hal-hal yang udah pernah saya dapat sebelumnya di pesantren atau mungkin di luar sana. Terus mungkin yang ketiga saya juga berharap saya bisa jadi orang yang kelak sukses di dunia dan di akhirat. Terus buat pesan dan harapan yang kedua buat SMA Nuris Jember. Iya, SMA Semoga SMA Nuris Jember bisa menjadi sekolah yang lebih jaya lagi, bisa lebih Amin. berkembang lagi dan bisa Amin. melahirkan generasi-generasi yang bisa terus berprestasi seiring berkembangnya era digitalisasi. Amin. Nah, Asik. semoga ya yang diharapkan Mas Noval, cita-cita Mas Noval juga yang diharapkan dua orang tua Mas Noval nih tercapai ya. Amin, Orang tua. amin, 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 Nah, amin. mungkin Mas Noval nih sebelum kita tutup podcast pada malam hari ini, mungkin ada quotes atau kata-kata buat para penonton setia Semaris yang di rumah. Ada nggak kata-kata motivasi lah, quotes? Oh, kalau quotes bahasa Inggris bisa gak? Oh ya sampean artikan biar ngerti. Quotes-nya mungkin just be yourself cause you're unique, that's you and you are amazing. Jadilah dirimu karena kamu unik dan itu kamu karena kamu luar biasa. Wes, mantap sekali pemirsa. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Jadi harus jadi diri sendiri karena kalian itu memiliki kayak kemampuan sendiri Ya, Mas, ya. jadi diri kamu karena sebenarnya kamu unik dan kamu memiliki kemampuan dan kamu luar biasa. Penting percaya pada diri sendiri ya. Ya benar. Ya mungkin ini sudah akhir ya Mas ya. Gak kerasa ya kita tadi Iya. ngomong panjang lebar, ternyata udah di akhir acara nih. Sudah terakhir mau berpisah juga Mas Noval, habis ini mau boyong ya. Aduh sedih banget, udah tinggal menghitung hari. Kira-kira tanggal berapa Mas? Kalau di SMA sendiri tanggal 30 Maret. Ya 30 Maret semua itu boyong. Ya, Ya sudah ya guys ya, mungkin cukup sampai sini kisah-kisah inspiratif dan juga motivasi dari Mas Noval. Semoga banyak yang bisa melanjutkan Mas Noval ini ke amin. bidang public speaking. Dan juga untuk kalian para penonton setia Semaris, jangan lupa like, subscribe, and comment dan share juga untuk kerabat-kerabat dan saudara-saudara yang di rumah. Benar. Ya sudah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.